Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia. Kita coba lihat di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-26. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 26 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang lahir pada tahun 650 sebelum Masehi. Tetapi dia memulai karirnya sebagai seorang nabi pada tahun 627 sebelum Masehi. Jadi kira-kira kitab Ratapan itu ditulis tahun itu. Nah, kenapa kitab Ratapan ini ditulis sebagai bentuk ratapan terhadap kondisi bangsa Yehuda? Jadi Nabi Yeremia ini menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, yaitu bangsa Israel yang ada di sebelah selatan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menanti dengan diam itu tidak sama seperti kalau kita menanti jemputan ojek online. Kenapa demikian? Kalau kita menantikan ojek online, kita tahu sampai di posisi mana penjemput itu dan berapa menit, bahkan disampaikan di situ 5 menit atau 10 menit akan sampai ke lokasi penjemputan di mana kita berada. Tapi menanti pertolongan Tuhan tidaklah seperti itu. Kita tidak tahu kapan pertolongan Tuhan itu ada. Sama seperti bangsa Yehuda ini. Pada saat itu mereka ada di dalam kondisi yang terpuruk. Ya, kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya sampai di dalam ayat 17 berkata, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Karena begitu beratnya tekanan hidup pada saat itu sampai dia lupa bahagia itu yang bagaimana. Ayat 18 kemudian berkata, sangkaku hilang lenyap kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada posisi-posisi penderitaan semacam ini, orang lebih memilih untuk berputus asa. Tapi kita lihat di sini, Yeremia lewat Ratapan ini, kitab Ratapan ini memberikan motivasi kepada bangsa Yehuda, supaya mereka punya pengharapan. Sehingga muncullah di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 21, itu dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Bukan kesengsaraan, bukan penderitaan, tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan. Yaitu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Padahal pada saat itu bukan dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan kesengsaraan. Sampai mencapai puncaknya kesengsaraan itu pada tahun 586, 587 sebelum Masehi. Di mana kehancuran betul-betul dialami oleh bangsa Yehuda. Yerusalem, hancur, betul-betul hancur. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mampukah kita bertahan, mampukah kita menanti dengan diam? Menanti dengan diam itu ada dua bagian. Yang pertama, menanti dengan diam itu kita tidak tahu kapan pertolongan Tuhan itu ada. Lalu kita tidak boleh protes. Kita tidak boleh mempertanyakan tentang kuasa Tuhan. Walaupun ini sering terjadi. Menanti dengan diam, sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak tahu kapan pertolongan Tuhan, tapi Tuhan ingin lewat Ratapan ini menanti dengan diam. Ya, artinya
Tetap mereka harus menaruh harapan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong. Kapan pertolongan Tuhan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi jangan menjadi orang yang sok tahu. Yang kemudian kita berkata, besok Tuhan pasti menolong. Atau 2 jam lagi pasti Tuhan menolong. Tidak ada yang tahu. Ya. Yang penting dalam hal ini adalah kita menaruh harap kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Kapan kita tidak tahu. Itu yang pertama, tidak protes. Ya. Yang kedua punya arti menanti dengan diam itu jangan beralih dari iman percaya. Seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel, termasuk bangsa Yehuda, yang ketika mereka mengalami penderitaan, kemudian mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan. Menanti dengan diam itu stay. Tetap kokoh, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang menyaksikan renungan mingguan kali ini dan tengah bergumul dalam persoalan hidup. Nantikanlah Tuhan dengan diam. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada Allah yang lain. Tapi berharaplah kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Nantikanlah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.